Nah, Pak, saya mau tanya lagi. Akhirnya kita bisa mendapat jawaban clear, tidak lagi diperdebatkan soal debat capres dan cawapres. Pak, ada kemudian pertanyaan, karena ada keinginan dari paslon, tidak usah ada saling menyanggah. Apakah memang ini juga menjadi format yang bisa dibilang final, karena ada kisi-kisi pertanyaan atau tema yang akan diberikan kepada paslon, tapi apakah saling menyanggah seperti format lalu juga masih bisa diakomodasi? Iya, dari segi teknis pembicaraan dalam perdebatan tentu ada kesempatan untuk menyampaikan visi misinya apa sih dalam durasi waktu tertentu. Kemudian berdasarkan visi misi itu akan diajukan sejumlah pertanyaan pendalaman. Dan ada saatnya juga kemudian namanya debat. Pasangan calon yang lain, apakah calon presiden, calon wakil presiden dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap standing positionnya, katakanlah si A menyatakan begini, si B dan si C diberi kesempatan untuk menanggapi itu. Karena apa? Ini kan dalam rangka untuk menegaskan kepada pemilih bahwa sikap atau posisi kami dalam isu ini, tema ini, topik ini posisi kami. Itu penting supaya kemudian sekali lagi ya, yang namanya kampanye itu kan sebetulnya salah satu cara peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya. Nah, kesempatan seperti ini harus digunakan dan memang KPU memberikan kesempatan itu. Jadi penting sekali memang untuk menyelenggarakan debat ini karena kita percaya semua anak bangsa atau mereka yang sudah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah putra-putra terbaik bangsa. Sehingga penting karena dari berbagai survei Pak Ketua, ini kontribusi debat untuk para pemilih ini cukup signifikan. Jadi penting sekali untuk memastikan pemilih akan memilih di 14 Februari setelah melihat rangkaian debat ini. Iya. Pak, saya mau tanya, orang kan selalu mengkaitkan Pak Ketua ini, bisa belok-belok kayak gini, kemarin awalnya bilang pakai porsi 70-30 dan sekarang ini. Apakah memang KPU ini mendapat semacam arahan untuk memodifikasi debat capres? Saya secara pribadi untuk urusan yang ini maupun urusan yang lain tuh nggak pernah ada ya arahan, tekanan atau pressure dari siapapun ya. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. Karena ini kan orang berkompetisi, partai, calon berkompetisi. Sering saya bilang, definisi tentang pemilu itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Maka dalam posisi ini kan sebetulnya KPU berada di tengah-tengah supaya kemudian seperti kata Pak Rosi tadi, jangan sampai KPU menjadi faktor pemicu konflik. Yeah. Menjaga ini bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan teknikalitas dan manajemen pemilu itu satu hal yang berat. Tetapi yang lebih berat lagi itu menjaga posisi KPU supaya kemudian tidak dipersepsikan berada di salah satu pihak atau menguntungkan pihak lain atau merugikan pihak lain. Ini Pak Hashim yang paling aware berat. Ya, saat ini juga sudah mulai ada persepsi itu. Saya paham, karena kan kita mengikuti berita, mengikuti pembicaraan, dan juga di ruang-ruang publik maupun berbagai macam informasi yang masuk kan kita juga mengikuti. Nah, karena itulah kemudian KPU harus makin secara pribadi maupun secara kelembagaan harus makin hati-hati dalam mengambil sikap dan juga dalam mengambil keputusan. Kembali ke soal tadi ya, rapat 29 November ini kan masih awal dan nggak ada cerita di dalam itu alot, perdebatannya kenceng, saling ini nggak ada. Karena mereka teman-teman yang jadi tim pasangan calon kan berteman semua. Sangat cair diskusinya. Termasuk diskusi yang rapat yang tanggal 6 Desember kemarin. Masalahnya masing-masing punya notulensi. Betul. Nah, yang saya lihat KPU tidak maju untuk berbicara, menengahi atau menyelesaikan kegaduhan ini. Karena KPU sendiri seperti tidak punya notulensi rapat yang bisa diterima. Nah, kenapa tidak dari awal langsung mengatakan sebentar, masih akan tetap dibahas, sehingga nggak menjadi polemik seolah-olah kemudian KPU ini sedang bermanuver. Sebenarnya sudah saya sampaikan ya, persoalan ditulis atau nggak tulis kan bukan urusan saya, ya, tapi kan sudah saya sampaikan bahwa KPU belum mengambil keputusan apapun, KPU belum menetapkan apapun. Tapi yang jadi problem ketika sudah ditulis KPU sudah menetapkan, KPU sudah memutuskan. Ini kan masih sangat cair ketika pertemuan pertama. Kami KPU juga menyampaikan pandangan bahwa debat itu begini, formatnya menurut undang-undang. Dan seterusnya,
silahkan diskusi di sini dan kemudian nanti dimatangkan lagi dengan menyampaikan usulan tertulis. Itu untuk jadi bahan rapat berikutnya yang kita selenggarakan tanggal 6 Desember kemarin. Alhamdulillah kemarin kan kemudian ada titik temu antara KPU dengan pasangan calon untuk format debat dan seterusnya. Catatan saya dan saya rasa banyak yang juga ikut mengamati ini, Pak Hashim, ini seharusnya debat ini nggak dibahas berlarut-larut sampai tinggal 5 hari loh. Dari hari ini kita bicara sampai hari Selasa depan 5 hari ini sebenarnya agak beresiko. Tapi kita sudah menyudahi soal debat ini, 3 calon presiden dan 2 calon wakil presiden. Terima kasih untuk mengklarifikasi soal debat ini, Drosi.